Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan podcast Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan. Perlu diketahui ini adalah tayangan pertama. Tentu saja dari tayangan pertama ini kita ingin berkembang lebih baik. Untuk itu kami mohon sekali kepada para pemirsa untuk mensupport supaya kita lebih bersemangat dan kita lebih berkembang lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan, yaitu Bapak Haji Zain Muzayyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, di saat musim corona bagaimana sekarang ini suasana Kantor Urusan Agama Kesugihan? Alhamdulillah kita terus tetap menjaga komitmen untuk melaksanakan satu protokol kesehatan ketika kita masih menghadapi pandemi COVID-19, untuk terus bisa membangun satu kerjasama tim kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan untuk kiranya melaksanakan satu kegiatan pelayanan di masa pandemi COVID-19. Nah, ini di masa COVID-19 ini sekarang lagi rame-ramenya istilah PPKM ini Pak Haji. Ini sebenarnya apa itu PPKM? Tentunya masyarakat mungkin termasuk secara rinci juga belum tahu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini mungkin juga agar pemirsa tahu sebenarnya kepanjangan PPKM dan maksud dan tujuannya sebenarnya apa? Baik, akan kami sampaikan terkait dengan kebijakan pemerintah yang terbaru terkait dengan upaya pengendalian COVID-19, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau istilahnya PPKM adalah merupakan satu kebijakan untuk mengupayakan pengendalian COVID-19 yang telah diatur lebih lanjut melalui satu instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tentu kita untuk terus bisa mengikuti instruksi dari pemerintahan pusat sampai kemudian pemerintahan daerah ketika Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan tentu untuk terus bisa melaksanakan satu instruksi terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terkait dengan PPKM. Tentu ketika perkembangan COVID-19 sampai hingga saat ini masih memprihatinkan, grafiknya masih terus naik. Kita selalu terus berdoa dan berharap untuk kiranya COVID-19 khususnya di Kabupaten Cilacap untuk bisa terus ditekan dengan satu kebijakan dari pemerintah terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang melalui satu instruksi keputusan Bupati Cilacap nomor 1 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah yang terkait dengan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan seperti halnya ketika resepsi pernikahan, kemudian hajatan, pengajian, kemudian perkumpulan warga dan sejenisnya. Tentu dalam hal ini untuk ditunda sementara waktu pelaksanaannya. Maka dari itu iya. Berarti banyak kegiatan-kegiatan dengan adanya PPKM ini artinya harus direm dulu. Betul. Supaya nanti tidak merembet COVID-nya. Betul. Nah, ini apakah ada peran KUA dalam persoalan PPKM ini, Pak Kepala? Baik, terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, sebagaimana instruksi Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang
gerakan sosial penerapan protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi. Ini menjadi satu instruksi gerakan 5M oleh Menteri Agama yang tentu sudah ditindaklanjuti sampai ke tingkat bawah. Maka dengan ketentuan aturan yang pada dasarnya pelayanan di kantor urusan agama untuk apa yang harus dilakukan oleh kantor urusan agama kecamatan, khususnya kantor urusan agama kecamatan Pesugihan dalam hal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Maka tentu untuk yang pertama bahwa aparatur sipil keluarga kantor urusan agama untuk bisa menjadi teladan dalam melaksanakan instruksi dari Menteri Agama terkait dengan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M. Oh, berarti peran KUA di sini juga termasuk urgent ya Pak? Termasuk Betul, penting. Betul. Karena kalau disampaikan tadi bahwa aturan-aturan dari pusat, kemudian dari provinsi, kemudian dari kabupaten itu juga sudah ada. Bahkan Kementerian Agama juga melekat di situ. Tentunya dalam hal ini, dalam penanganan COVID-19 di Kecamatan Pesugihan, ketika KUA berjalan sendiri mungkin akan kesulitan. Apakah ini ada ya semacam di lintas sektoral di tingkat kecamatan, kolaborasi bekerja sama dalam persoalan COVID ini, penanganan COVID ini? Apakah ada itu Pak? Terima kasih. Dalam satu langkah upaya untuk pengendalian COVID-19, tentu kantor urusan agama bekerjasama di tingkat lintas sektoral. Dalam hal ini adalah Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan tentunya. Kami kantor urusan agama bergabung untuk merapat dengan Satgas tingkat kecamatan penanganan COVID-19 untuk bisa melakukan langkah-langkah terkait dengan penegakan disiplin. Penegakan disiplin dalam hal ini adalah operasi masker. Tentu kami terus mengikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh Satgas Penanganan COVID tingkat kecamatan Pesugihan. Wah, luar biasa sekali kalau begitu ya. Berarti operasi masker ini KUA ikut terlibat juga dalam operasi masker. Betul, bahkan ketika kemudian di KUA itu ada penyuluh fungsional, ada penyuluh honorer, dan bahkan saat ini ada mahasiswa yang sedang melakukan PPL. Tentu untuk bisa terlibat dalam satu langkah PPKM untuk pengendalian COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap. Wah, luar biasa, berarti kayak aparat, kayak polisi, kayak tentara saja ikut gabung, ikut operasi masker. Tentu harus luar biasa, berarti tidak hanya sekedar ya basa-basi saja tapi langsung terlibat ikut operasi masker. Bahkan ketika persoalan pelayanan di bidang pernikahan, tentu untuk bisa melakukan satu protokol kesehatan dengan 5M tentu diawali ketika kami KUA Kecamatan Pesugihan terus melakukan satu langkah sosialisasi kepada para calon pengantin. Ketika calon pengantin itu mendaftar di KUA kemudian melakukan satu kewajiban pemeriksaan, kami terus melakukan langkah sosialisasi untuk bisa melakukan satu protokol kesehatan. Ketika persoalannya tinggal nanti calon pengantin itu akan melangsungkan pernikahannya di kantor urusan agama Kecamatan Pesugihan pada hari jam kerja atau di luar hari jam kerja. Ketika rencana pernikahannya itu nanti pada hari jam kerja maupun di luar hari jam kerja di luar KUA, tentu calon pengantin putri dengan petunjuk dari Satgas Kecamatan Pesugihan, dalam hal ini beliau Bapak Camat, untuk membuat satu pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan untuk melakukan langkah protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi. Tentu
nanti akan menjadi satu evaluasi sebelum pelaksanaan ijab kabul bagi Satgas penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan. Oh, berarti tidak hanya sekedar pelaksanaan nikah kemudian semacam himbauan dibatasi, tapi semacam ada ikatan, semacam diikat dengan surat pernyataan diketahui oleh camat, oleh KUA, oleh desa, berarti semuanya dari tingkat bawah sampai Terlibat dengan langsung. lingkungan kecamatan itu semuanya terlibat ya. Betul, betul. Ini luar biasanya kesugihan ini saudara. Saya kepengen ngerti sebenarnya aturan orang yang akan menikah itu seperti apa. Baik, berdasarkan surat edaran Dirjen Dinas Islam nomor 006 tanggal 10 Juni 2020 untuk prosesi akad nikah, anggota prosesi akad nikah itu baik di kantor maupun di luar kantor, di rumah maksimal 10 orang. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Nah, jadi kalau di kantor atau di rumah itu maksimal 10 orang. Itu kadang-kadang ada pernikahan di gedung, apa di masjid lah. Itu apakah sama saja atau bagaimana itu? Kalau prosesi akad nikah di masjid atau di gedung 20% dari kapasitas masjid atau iya, gedung, 20% ya. maksimal 30 Maksimal orang. ya. Nah, maksimal 20% ya. Iya. Nah, berarti kalau sudah melebihi 20% itu nanti sudah tidak boleh lagi. Tidak boleh. Nah, sekarang umpamanya orang mensiasati, kalau begitu gedungnya yang besar sekali. Nah, itu atau ke masjid yang besar supaya nanti yang hadir bisa banyak, itu masih pakai aturan ini apa enggak? Tetap mengacu pada ketentuan 20% daripada kapasitas atau maksimal 30 orang. Oh, 30 orang ya? Betul. Ya, berarti ini bisa sebagai gambaran untuk pemirsa. Ini sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa supaya masyarakat itu tahu bahwa kalau di kantor atau di rumah maksimal proses dan yang ikut terlibat dalam prosesi itu 10 orang. Tapi ketika ada di gedung atau di masjid maksimal 20% dari kapasitas atau paling banyak 30 orang. Untuk Pak Kepala saya ucapkan terima kasih sekali lagi terima kasih, dan untuk para pemirsa saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.